Pura Samuan III termasuk dalam golongan Pura Kahyangan Jagat atau Dang Kahyangan. Pura ini terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, atau sekitar 25 km dari pusat kota Denpasar. Pura ini terletak strategis di jalur-jalur wisata dan mudah diakses karena berada tidak jauh dari jalan utama. Lokasinya yang berada pada dataran tinggi serta tumbuhnya perpohonan besar yang rindang membuat lingkungan sekitar Pura Samuan III terasa sejuk dan asri. Secara tata letak, Pura Samuan III dari bentuk dan strukturnya didasari oleh konsep filosofi Hindu dengan susunan yang berlapis-lapis menghadap ke selatan. Di Pura Samuan III dia mempunyai konsep mungkin sedikit beda dengan pura yang lain. Kalau pura yang lain dia memiliki keudah barang tentu yang lebih besar, dimanapun adik-adik melihat paling dia mempunyai 3 bagian mandala ya. Kalau di Samuan III dia memiliki 7 mandala. Pura ini terdiri dari 7 mandala yang tersusun semakin meninggi yang terbagi menjadi Mandala Jaba, Mandala Ratu Agung Sakti, Mandala Penataran Agung, Mandala Beten Dangin, Mandala Beten Manggis, Mandala Sumanggen, dan juga Mandala Jeroan. Sejarah Pura Samuan III tidak lepas dari perkembangan agama Hindu, di mana terjadinya peristiwa monumental kedatangan Empu Kuturan ke Bali dalam memperkenalkan konsep kepercayaan Trimurti. Bila melihat lebih jauh, eksistensi Pura Samuan III tercatat pada lontar Tatwa Siwa Purana dalam lembar 11 menyebutkan Pura Samuan III dibangun semasa pemerintahan Raja Candrabaya Singgawarmadewa sekitar abad ke-10. Penamaan Pura Samuan III merupakan bentuk dari kata Samuh dengan akhiran an yang berarti pertemuan, dan 3 yang menunjukkan pada bilangan 3. Maka, Samuan III berarti pertemuan yang dihadiri oleh 3 kelompok. Dilihat dari sejarah, pasti yang dikenal oleh masyarakat setelah ada sebuah rapat yang disebut dengan Paruman. Ada rapat dilaksanakan kalau tidak salah abad ke-11 zaman pemerintahan Raja Udayana. Karena di dalam saat itu, pemerintahan saat itu terjadi banyak gejolak. Gejolak bukan gejolak politik, tapi gejolak yang dilakukan sebagai pelaku adalah sekte-sekte. Ada 9 sekte waktu itu. Dari 9 sekte itu, semua menyatakan dirinya yang paling agung, yang paling benar, yang pokoknya semua mengakui keberadaannya dia. Karena terjadi pergolakan sedemikian rupa, timbullah niat pada waktu raja yang memerintah di Bali pada waktu itu ingin meredakan situasi, mencarikan sebuah jalan keluar. Maka didatangkanlah seorang resi yang terkenal dari Jawa Timur, beliau disebut Empu Kuturan. Ya. Nah, setelah Empu Kuturan datang, beliau diminta untuk memediasi dan mencari jalan keluar untuk pemecahan masalah tersebut. Lalu atas perkarsa beliau yang mengadakan rapat di sini, tempat ini gitu.
belum bernama Puro Samuan III waktu itu tempat itu, tapi tiang yakin memang sudah ada pura waktu itu, tapi namanya belum tidak Puro Samuan III. Bertemu di sini semua ya sampai ketua-ketua sekte kalian mungkin tidak pernah ketua malu sih nggak ngerti. Kemudian kaum Baliaga, pokoknya siapa-siapalah yang berkompeten yang waktu nikah tokoh-tokoh tokoh-tokoh masyarakat ada begitu. Singkat cerita diambil sebuah kesimpulan, 9 sekte itu dilebur menjadi 3. Semua setuju dengan demikian. Karena apa? Kenapa dia setuju? Sudah barang tentu karena dari 9 itu diadopsi menjadi 1. Contoh, sekte Gana dan sekte Siwa itu ditaruh di Siwa dia. Sehingga terkenal disebut dengan hasil Paruman itu menghasilkan sebuah tiga peleburan yang disebut dengan Trimurti. Ya, Trimurti. Sehingga sejak itulah lahir disebut sebuah konsep yang sangat besar, sebuah konsep peleburan dari kepercayaan menjadi 3 kepercayaan. Jadinya 3 kepercayaan itu diberikan dasar disebut dengan Trimurti. Itu sinar suci dari Sang Hyang Widi. Ya. Keyakinan terhadap yang 3 itu bagaimana implementasinya terhadap ide Betara Sane 3 itu dibuatkanlah, disepakati, dibuat pura tempat pemujaan untuk ide masing-masing. Seperti kita ketahui, pemujaan terhadap Brahma dibuat pura desa, terhadap Siwa Wisnu dibuat pura pusah, untuk Iswara atau Siwanya sendiri buat pura dalam. Nah, sejak itulah ada kayangan 3. Ya, kayangan 3 itu jadi secara umpamanya kalau kita yang tidak salah, disinilah cikal bakalnya kayangan 3. Sebuah konsep sudah dilahirkan, yang melaksanakan konsep kan harus ada. Maka adalah disebut desa adat. Setelah itu disebut desa pekraman dan dikembalikan lagi disebut dengan desa adat. Kita yakini, kita percayakan bahwa beliau Empu Kuturan sudah barang tentu tidak sembarangan tempat memilih untuk menyatukan konsep itu. Dan sebelum beliau menyatukan sudah barang tentu beliau juga memilih tempat yang mana bisa beliau menyatukan. Kebetulan yang beliau yakini bertempat di Puro Samuan III. Kalau lihat dari pelinggih-pelinggih, banyaklah pelinggih yang dibuat untuk, karena zaman dulu kita tuh sukar. Umpamanya kita dari sini akan berpikir ke Gunung Agung, itu asalnya mati asalnya. Nah, berpikir tuh ngendang Gunung Agung tuh dijil kaden Gunung Agung dibuat pelinggih Gunung Agung, penyawangan ke Gunung Agung, kemudian pura-pura yang lain. Itulah itu aja lah pertambahannya. Siapa yang bertanggung jawab? Kebetulan di Puro Samuan III ini yang bertanggung jawab yaitu ada 5 desa pengemong, desa adat pengemong, yaitu desa adat Taman, Pekanalan, Wanayumas, desa adat Bedulu, desa adat Tangkulak Kaler, desa adat Tangkulak Tengah. Jadinya di 5 desa pengemong yang mengemong Puro Samuan III ini. Di luar pengayah ada juga pengayah penuncap yaitu Permas dan Parekan, yang setelah itu ada Kepemangkuan.